Saya mau bertanya, suami saya meninggal 1 bulan lalu. Saya tinggal di kampung suami selama 35 tahun. Waktu suami saya meninggal, kemenakannya pulang dari rantau untuk takziah. 3 hari sesudahnya kemenakan mau mengambil rumah tempat tinggal saya dan kebun jeruk yang sedang berbuah sekitar 200 batang lebih kurang. Dengan alasan harta pusaka turun-temurun, lalu kemenakannya memanen jeruk peninggalan suami saya tanpa minta izin saya. Saya mencoba mengikhlaskan supaya pahala tetap mengalir ke suami saya, tapi seminggu kemudian pihak kemenakan yang mengambil seluruh kebun beserta isinya dan mengunci kebun tersebut sehingga kami tidak bisa masuk kebun tersebut dan menikmati hasil jerih payah suami saya. Orang kampung suami saya mengusulkan untuk menebang pohon jeruk tersebut sehingga kemenakan suami tidak bisa mengambil buahnya. Pihak anak saya melarangnya. Apa yang terbaik saya lakukan, Ustaz? Karena saya merasa dizalimi kemenakan suami saya. Ustaz, karena hal tersebut saya menjadi sakit hati dan selalu mendoakan kemenakan dengan timpa musibah. Saya masih dalam keadaan ragu apakah mendoakan. Pertanyaan ini tidak lengkap, saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak diberi informasi ini tanah ini memang harta pusaka atau tidak. Tidak ada di dalam pertanyaan ini. Apakah ini dibeli oleh suami istri ketika hidupnya dari penghasilan mereka? Kalau memang ini harta pusaka tinggi, maka jelas kemenakan tentu punya hak atas harta pusakanya itu, karena itu bukanlah hasil pencarian dari sepasang suami istri itu. Tetapi tindakan kemenakan itu yang mengambil begitu saja, padahal itu ditanam tentu atas persetujuan dahulunya. Kalau dia mau mengosongkan lahan itu, kalau mau mengambil lahan yang menjadi hak dari dia sebagai ahli waris dari mamanya, karena itu harta pusaka tinggi, maka tentu dia berkewajiban untuk memberikan ta'wid. Ta'wid namanya adalah ganti kerugian dengan dikuasainya batang jeruk tersebut. Karena dahulu ketika mamanya menanam, maka jelas tentu atas persetujuan kaum. Apa bukti persetujuannya? Selama ini tidak pernah dilarang. Jadi tidak bisa begitu saja mengambil alih harta yang ada di atasnya. Walaupun tentu ada ketentuan bahwa apabila tanah dikuasai, tentu yang tumbuh di atasnya dikuasai juga, iya. Tetapi mengabaikan begitu saja jerih payah bukanlah suatu sikap yang baik. Namun kalau memang ini harta pusaka tinggi, si istri pun tidak bisa mempertahankannya sebagai hak miliknya dan anak-anaknya. Kenapa? Karena harta pusaka tinggi tidak diwariskan kepada anak dan istri. Tapi saya tidak tahu pertanyaan ini bagaimana, karena itu spesifik khusus pertanyaan ini saya tidak bisa jawab karena tidak lengkap pertanyaannya. Kapan tanah ini ada? Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah melalui jual beli atau bagaimana? Itu tidak dijelaskan dalam pertanyaan ini. Jadi secara khusus pertanyaan ini tidak bisa saya jawab. Wallahu a'lam.